tapi nansakha, begitu ya. Itu pengecualian bagi iya sya'yudhib, nggak boleh, tapi iya sya'yud, jadi baca dengan tahqiq. Ada berapa tempat? Ada, di sini ada 10 tempat yang sudah kita pelajari. Itu apa namanya? Hamzah sukun karena dijazamkan. Hamzah sukun karena dijazamkan. Nah, kemudian di situ juga yang kedua adalah hamzah sukun karena mabni. Nah, di sini katakan al-ma'na hadza huwa an-naw'u tsani huwa ma kana sukunuhu lil bina, yaitu dia macam kedua ini pengecualian bagi susi ya, pengecualian bagi susi yang kedua ya, yang susi tetap membaca dengan tahqiq bukan membaca dengan ibdal, yaitu wa huwa ma kana sukunuhu lil bina'i, yaitu adalah sukunnya itu, jadi hamzah sukunnya itu sukunnya karena bina, karena mabni ya. Wa qad waqa'a dzalika, dan sungguh terletak dzalika yang demikian itu fi fi'lil amri, terletak pada fi'il amr fi 11 kalimatan. Ada berapa tempat? 11 tempat. Jadi terletak pada fi'il amr yang terletak juga pada 11 tempat. Mana yang dibaca dengan kalimat tidak ibdal, kalimat itu dibaca ibdal oleh susi ya, tetapi tetap dibaca tahqiq 11 tempat itu. Yang pertama wa hayyi lana bil kahfi, surat al-kahfi tetap dibaca, nggak boleh dibaca wa hayyi lana, tapi tetap wa hayyi lana bil kahfi, surat al-kahfi. Yang kedua ambikhum, yaitu kalimat ambikhum oleh susi. Jangan membaca susi bisa dibaca ambihum, enggak, salah. Ini pengecualian. Mana dalilnya? Wa hayyi wa ambihum wa nabbi bi arba'in wa arji ma'an wa qra' thalathan fa hasila. Itu dalilnya. Dalil di dalam nazam Syatibiyah. Jadi lafaz wa hayyi wa ambihum wa nabbi ya wa arji wa qra', iqra gitu, nggak boleh dibaca iqra, nggak boleh, tapi iqra. Nah, dia tetap dibaca dengan tahqiq. Jadi hamzah sukunnya dibaca dengan tahqiq, tidak boleh dibaca ibdal. Kemudian nabitna, lafaz nabitna bi Yusuf dalam surat Yusuf, nabi ibadi bil hijr dalam surat Al-Hijr, tetap dibaca dengan tahqiq hamzah sukunnya, nabi ibadi, nggak boleh nabi ibadi, nggak boleh. Nggak boleh dibaca ibdal. Wa nabbihum bil hijri wal qamar dalam surat Al-Hijr dan surat Al-Qamar. Arjihu, nah, asalnya arjihu, asalnya arjihu asalnya. Lain baca oleh apa namanya arjih wa akha, itu apa? Baca dengan hafaz baca arjih. Wah, tapi asalnya arjihu. Nah, arjihu dibaca bil a'raf wa syu'ara, iqra dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra. Al-arjihu ini ada 2 tempat, Al-Arab dan Asy-Syu'ara ya. Arjihu dibaca. Kemudian ayat iqra kitabak. Nah, gitu. Jadi susi membaca tetap iqra kitabak, iqra kitabak. Nah, jadi tetap dibaca iqra. Jadi nggak boleh dibaca ibdal. Wa mawdi'aini bil alaq, ini di 2 tempat dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra wa rabbukal akram, itu dalam surat Al-Alaq. Fa jami'u ma kana sukunuhu lil jazmi, maka semua kalimat yang sukunnya itu karena jazam, awil bina'i atau karena mabni, mustasniun itu dikecualikan minal ibdali, daripada ibdal. Siapa yang mengecualikan? Lis-susi, bagi susi. Jadi susi mengecualikan kalimat-kalimat yang tadi itu tidak membaca dengan ibdal. Faya qara'uhu, maka membacanya susi bitahqiqil hamzi, dengan tahqiq hamzah, ka ghairihi, seperti yang lainnya, imam lainnya, minal qurra'i, daripada imam qira'ah. Paham? Ya. Berarti untuk lafaz arjih nanti dibacanya arjih. Iya, betul. Untuk susi ya, untuk susi.
Kemudian yang kedua 219 tu'wi wa tu'wihi akhaffu bihamzi. Wa tu'wi, lafaz tu'wi wa tu'wihi dan lafaz tu'wihi akhaffu bihamzi. Itu lebih ringan bihamzi dengan membaca hamzahnya sukun. Ya. Wa ri'yan dan lafaz ri'yan. Jadi ada tu'wi, ri'yan ya. Bitarkil hamzi dengan meninggalkan hamzah, yusbih menyerupai al-imtila. Kalau dibaca hamzahnya dihilangin, maka menyerupai seperti lafaz al-imtila. Al-imtila itu artinya penuh. Apa Bi tadi mengenai lafaz arjih tadi? Aku masih tahu kan? Lafaz asalnya kan arji ya. Arjihu. Untuk susi tadi? Ya dia tetap bacanya arjihu. Arji. Iya. Kalau dibaca arji mana hamzahnya? Enggak ada kan? Gitu ya. Arjihu. Kemudian apalagi di sini? Yang kedua, al-makna istamala hadzal baitu, meliputi bait ini ala naw'aini ats-tsalits war rabi', atas dua macam dua kalimat tadi ya, tu'wi dan tu'wi, ats-tsalits war rabi', yang ketiga dan yang keempat. Alladaini, dua-duanya ustusniya, dikecualikan dua-duanya itu minal ibdal, daripada ibdal. Jadi tetap dibaca tahqiq tu'wi dan tu'wi. Fanau tsalitsu, maka macam yang ketiga fi kalimatin, pada kalimat wa tu'wi ilaika man nasya bil ahzab, dalam surat al-ahzab. Wa kalimatu wa fasilatihi allati tu'wi, dan lafaz wa fasilatihi allati tu'wi, lafaz wa fasilatihi allati tu'wi, itu juga sama, tu'wi. Bil Ma'arij, dalam surat Al-Ma'arij. Wa bayyana an-nadhimu, dan menjelaskan an-nadhimu, nadhim pembuat nazam, illat tastisna'i hatainil kalimataini, yaitu karena menjelaskan nazim karena pengecualian dua kalimat ini. Apa alasannya? Bi anna nutqa bihima, karena ketika diucapkan bihima dengan dua kalimat ini, yaitu tu'wi dan tu'wi, bihima dengan dua kalimat tadi mahmuzataini, dua-duanya dengan hamzah tu'wi, hamzah sukun tadi. Kalau dibaca begitu, dibaca dengan tu'wi akhaffu, dia lebih ringan dibacanya lebih ringan minan nutqi bihima, dari pengucapan dengan dua hamzah tadi, mubdilatan, dibaca idal hamzatihima, hamzah keduanya. Jadi kalau dibaca antara ibdal dan tahqiq ya, itu lebih ringan dibaca tahqiq. Jadi dibaca wa tu'wi ilaika, wa tu'wi ilaika man nasya, wa tu'wi ilaika. Nah, jadi kalau dibaca wa tu'wi, hamzahnya sukun, tahqiq, maka itu lebih ringan dibaca daripada dibaca wa tu'wi misalnya. Sama wa fasilatihi allati tu'wi juga sama. Wa fasilatihi allati tu'wi enggak boleh. Bukan nggak boleh, kenapa? Nanti ada di bawahnya ada keterangannya. Maknanya jadi rancu nantinya. Perhatikan di sini. Li'annahu, nah karena bahwasanya fi halil ibdali tajtami'u wawani. Jika dibaca ibdal, keadaan ibdal itu maka terhimpun terhimpun wawani, dua wawu di situ. Apa misalnya? Jadi kalau dibaca tuwi ya kan? Kemudian kalau dibaca dengan ibdal, maka dibaca watuwi ya kan gitu. Watuwi dan watuwi kan gitu. Maka al-ula sakinatun. Wawu pertama sukun, wathaniyatu mutaharrikatun. Wawu kedua berharokat, ma'al idhar, bersama idhar. Nah, wal qaidatu, dan sesuai secara kaidah idghamul ula bi tsaniyati, maka wawu pertama dighamkan ke wawu yang kedua. Berarti baca gimana kalau diibdalkan begitu? Wa tuwi begitu. Nah, itu kalau dia dibaca ibdal begitu.
Maka di sini lebih ringan dibaca tahqiq. Oleh siapa? Ini lagi permasalahan, lagi Susi nih. Jadi Susi mengecualikan lafaz tu'wi, dan tu'wi dibaca tahqiq. Dibaca juga lafaz wahyi, wa ambi, wa nabbi, wa arji, ya kan? Kemudian apa lagi? Waqra, lafaz iqra tetap dibaca tahqiq hamzahnya. Tidak boleh dibaca ibdal. Pengecualian oleh Susi. An-naw'ur rabi'u macam yang keempat fi kalimati atsatsawwariyah. Perhatikan, atsatsawwariyah di sini ya. Perhatikan juga di situ di Maryam, dalam surat Maryam atsatsawwariyah, Susi baca dengan wariyah, tidak boleh baca atsatsawwariyah, boleh. Ya. Kenapa nggak boleh dibaca begitu? Nanti di sini ada wa dzakaran nazim, menjelaskan nazim membuat nazam illa tastithnaiha, alasan pengecualian lafaz wariyah minal ibdali, daripada dibaca ibdal. Alasannya ya, kenapa mengecualikan dibaca ibdal tapi tetap dibaca tahqiq? Bi anna ibdalaha, karena membaca ibdal lafaz wariyah itu yu'addi, itu membawa apa? Membawa ilal ibasil makna wasyibahihi, yaitu membawa kepada iltibas. Iltibas maksudnya percampuran makna. Jadi makna jadi bercampur. Wasyibahihi ya sama tuh, bercampur di situ. Istibah. Li'annahu, karena bahwasanya lau abdal tal hamzata, jika engkau mengibdalkan dengan hamzah, ya tadi wariyah tadi lafaz hamzah sukun itu engkau ibdalkan dengan apa? Ya'an, dengan apa? Dengan ya. Sekarang diibdalkan wariyah, la wajaba idghamuha, maka menjadi wajib idghamuha. Idgham lafaz hamzah tadi, huruf hamzah tadi diidghamkan, ya. Ya-nya tadi kan diibdalkan hamzah tersebut dengan ya, maka menjadi wariyah. Maka idgham la wajib idghamuha, maka wajib diidghamkan ya tadi fil ya'i, pada huruf ya. Jadi wariyah allati ba'daha, yang sesudahnya. Wa hina idin, seketika itu yastabihu bilafdzir rai, maka menyerupai dengan lafaz rai allati yadullu 'ala al-imtila'il bil ma'i, yang menunjukkan atas al-imtila' bil ma'i, artinya penuh dengan air. Jadi begini, kalau itu dibaca dengan lafaz riya, ya, kalau tidak dibaca bisa diibdalkan dengan ya, maka itu ilatnya bila mana diibdalkan akan mempunyai makna al-imtila. Al-imtila itu artinya apa? Penuh gitu. Artinya penuh. Kenapa penuh? Penuh dengan apa? Penuh dengan air begitu. Nah, kemudian perhatikan, li'annahu yuqalu, karena bahwasanya dikatakan ruya bil ma'i riyan, ya, dipenuhi dengan air, riyan, ya, dengan sepenuh-penuhnya. Idza tala'a, apabila telah penuh, minhu, daripada air. Nah, ini udah penuh, dipenuhi lagi gitu. Walaysa dzalika muradan huna, dan ini tidak, ya, dan tidak yang demikian itu muradan huna. Yang dimaksud di sini bukan maksud daripada riya, bukan maksudnya artinya imtila, bukan artinya penuh dengan air, bukan maksud daripada wariyah di sini dalam Al-Qur'an itu apa? Balil muradu annahu minar ruwa'il ma'khudh. Yang dimaksud bahwasanya daripada lafaz ruwa tadi, riyan tadi, al-ma'khudhu diambil, lafaz riyan itu diambil minal ru'yah, itu diambil dari kata ru'yah. Wa huwa ma ra'atul ainu, ma ra'atul ainu min hadnan, ma ra'atul ainu, ya, ma ra'atul ainu min halatin hasanatin wa mandorin bahijin. Artinya apa? Artinya pemandangan yang indah dan menyenangkan mata pemandang. Jadi maksud wariyah di sini adalah artinya pemandangan yang indah dan menyenangkan mata si pemandang. Maka yang dimaksud dengan wariyah di sini adalah itu tadi, pemandangan yang indah. Atsatsawwariyah,
Kalau dibaca dengan wari, iya, dengan apa tuh? Dengan tahqiq hamzahnya, maka berarti pemandangan yang indah dan menyenangkan bagi si pemandang. Tapi kalau dibaca wari, ya itu bermakna bimana al-intila. Al-intila bil ma, penuh dengan air. Makanya jangan dibaca ibdal. Itu nggak boleh dibaca ibdal. Ya. Ini terdapat dalam surat Maryam ayat berapa? 74. Faqira'atu hadzal lafzi, maka bacaan lafaz ini bil hamzi, bacanya dengan hamzah, wari ya. Tuh. Mengapa dibaca wari ya oleh Susi? Tadullu ala maknahu nassan, yaitu menunjukkan atas maknanya secara nas. Ya, secara nas maknanya memang begitu. Wa qira'atuhu, dan bacaannya bil ibdali, dibaca ibdal. Kalau dibaca ibdal, tadullu ala ihtimalan, maka menunjukkan atasnya ihtimalan, kemungkinan lain. Kalau dibaca dengan apa? Dengan ibdal, maka akan bermakna kemungkinan lain. Faquri'a bil hamzi, maka dibaca oleh Susi bil hamzi. Baca dengan apa? Dengan hamzah. Jadi baca hum ahsanu atathaw wariya. Jadi tetap baca dengan hamzah, wariya. Liyakunu nassan, agar adalah nassan secara nas, ya, maka menjadi secara nas itu dilalati al-muradi minhu, dalam penunjukan al-murad di atas yang dimaksud minhu daripada lafaz wariyan. Jadi maksudnya itu adalah lafaz wariyan itu dibaca hamzah, dibaca tahqiq, dan arti apa? Maratul ainu min halatin hasanatin wa manzarin bahijin. Artinya pemandangan yang indah bagi apa? Pemandangan yang indah bagi yang dan menyenangkan bagi si pemandang, ya, bagi yang memandang, bagi yang memandang dengan mata yang memandang tadi. Baik, itu barangkali makna daripada tukwi dan ri'yan yang sudah dijelaskan. Dan ada berapa? Ada 4 tadi, ada 4 hayyi, ambi, nabi, arji, dan satu lagi iqra. Lafaz iqra itu di 34 dalam surah. Nah, ini yang dikecualikan oleh siapa? Oleh Susi. Jadi ada yang di hamzah sukun pada karena jazam, ada hamzah sukun karena mabni. Nah, itulah yang dijelaskan pada bait ini. Selanjutnya nanti kita akan mengkaji minggu depan tentang kalimat muqsadah. Dalam surat apa muqsadah? Dalam surat Al-Balad dan Al-Humazah, ya. Bagaimana ayatnya bunyinya? Mungkin ada yang hafal? Layum badan nafeh. Hah? Padahal suratnya kita baca tiap hari tapi lupa, ya. Hah? Alaihim narum muqsadah. Kenapa nggak dibaca musodah? Nah, ternyata ini kalau dibaca musodah nanti kembali kepada akar kata, gitu. Sehingga As-Susi masih membaca muqsadah ngikut gurunya, gitu. Nanti insya Allah minggu depan kita terangkan. Dan mungkin bagi para yang mengikuti siaran langsung ini adalah dimana nanti bisa mengikuti terus setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan banyak mengikuti malam Sabtu, malam Rebo, mudah-mudahan dengan banyak mengikuti itu kita jadi paham. Dan terutama yang saya maksudkan di sini adalah yang paham adalah para penuntut ilmu yang malam Rebo, yang hadir secara langsung. Ternyata ada sahabat saya minta fotokopiannya juga di di Cakung, Jakarta Timur. Ustaz Sahib Diaqori, legendaris, ya. Nah, dia minta kopinya dikirim ke saya, karena kita bagian fotokopi itu. Jadi dia juga lihat secara langsung, dia minta dikirim. Saya udah kirim, ya, untuk kopinya itu. Yang saya kirim, saya kopi itu saya bagi-bagikan, dia juga minta juga. Dia juga aktif mengikuti pengajian malam Rabu. Maka banyak juga yang menunggu pengajian kita. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada bab tajwid, ya. Bab tajwid. Coba lihat halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini bab apa?
Di halaman berapa? 100 115. 16. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-idharul mutlaq. Idhar mutlaq. Idza waqa'at hadhihi al-ahrufu ba'da an-nun as-sakinati fi kalimatin wahidatin wajib al-idhar. Wajib al-idhar. Idza waqa'at, apabila terletak. Apa yang terletak? Hadhihi al-ahrufu, huruf-huruf ini. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf idhar. Huruf idhar. Terletaknya ba'da nun sakinati, setelah nun sukun, fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat. Ingat, dalam satu kalimat, bukan di lain kalimat, tapi dalam satu kalimat. Wajib al-idhar, maka wajib dibaca idhar. Enggak boleh dibaca enggak boleh dibaca dengung. Enggak boleh dibaca idgham. Ya, bukan dengung. Enggak boleh dibaca idgham. Kenapa enggak boleh dibaca idgham? Karena satu kalimat, nun mati ya ketemu dengan huruf idhar dalam satu kalimat, maka wajib dibaca idhar. Kenapa? Begitu, wa yusamma idharan mutlaqan, dinamakan idhar mutlaq. Jadi kalau tanya, apa pembacaannya? Idhar mutlaq. Kenapa dinamakan idhar mutlaq? Li'adami taqayyudihi bihalqin aw syafatin. Karena tidak ada ikatannya, tidak ada keterkaitannya, ikatannya bihalqin dengan tenggorokan. Dia nggak ada ikatan, nggak ada ikatannya dengan, nggak ada terkaitannya dengan apa, dengan halq, dengan tenggorokan. Au syafatin, atau juga dengan bibir, ya, dengan bibir. Jadi dia tidak ada ikatannya dengan halq atau dengan syafah. Syafah itu artinya dengan bibir. Makanya disebut dengan idhar mutlak dia. Walahu harfani, baginya itu dua huruf. Faqat saja, dua huruf saja. Fil Quran, dalam Al-Quran huma. Itu dua huruf itu adalah al-ya'u wal wawu, yaitu ya dan waw. Waqad ja'a al-idhar, sebenarnya ini sudah dipahami semua oleh para ustaz malam Rabu dan juga para pemirsa dimanapun berada. Tetapi karena kita ini mempelajari kitab Al-Furqan fi Tajwidil Quran karangan Dr. Nasr Said, dia di Tonto itu daerah Mesir ya pengarangnya. Cuman ini kan kita karena lagi supaya khatam ngambil barokah kitabnya, maka kita tetap dibaca. Jangan tampang kita udah tahu kemudian kita tidak baca, nanti nggak ada barokahnya. Ya. Waqad al-idharul mutlaq, dan sungguh datang al-idhar mutlaq, yaitu idhar mutlaq fi arba'ati kalimatin, pada 4 tempat fil Quran, dalam Al-Quran. La khamisa laha, tidak ada yang kelima. Laha bagi 4 kalimat tadi. Wahiyat, yaitu lafaz apa yang 4 kalimat dalam Al-Quran? Ad-dunya, maka dibaca nun mati ketemu ya, tapi dalam satu kalimat, maka jangan dibaca ad-dunya, nggak boleh. Apalagi sampai 2 rakaat ad-dunya. Nah ini kalau gitu tuh berarti ini udah ini kebangetan nggak taunya ya, kebangetan nggak taunya, malu kita ya begitu. Kemudian apa lagi? Bunyanun, nggak boleh buyan misalnya, itu kebangetan bodoh. Kori kalau yang begitu. Kinwanun, juga lapat kinwanun, sinwanun, lapat sinwanun. Ada 4, dunya, bunyanun, kinwanun, sinwanun. Ini 4 ini dinamakan hukumnya idhar mutlak. Gitu ya. Kenapa? Karena bertemunya nun mati dalam satu kalimat, maka wajib dibaca idhar. Idharnya disebut idhar mutlak. Wasababu, sababnya. Kenapa dinamakan idhar mutlak? Hadan nau'u, macam ini, tahkumuhu ar-riwayah was-simak wa talaqi katanya. Jadi ini engkau menghukuminya itu dengan apa? Dengan karena riwayat, memang riwayatnya begitu. Was-simak, mendengarkan kita dari guru itu juga begitu. Wa talaqi, kita talaqi sama guru, semuanya kita bacanya, guru-guru kita bacanya dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun.
Nggak ada guru kita yang ngajarin duya, siwa, buya, kiwa. Nggak ada yang baca begitu. Berdasarkan talaki kita kepada guru, berdasarkan simaan kita kepada guru, dan berdasarkan apa tadi? Riwayatnya juga begitu. Dari mana kita dapat itu semua riwayat, simak, mendengarkan kita dari guru-guru kita, talaki yang guru-guru kita? Min afwahil qurra'i, dari mulut-mulut para imam-imam qiraat. Walaqad dzakara al-ulama'u, dan sungguh telah menyebutkan siapa al-ulama, para ulama tajwid, al-illata, alasan fi idharin nunis sakinati, dalam idhar nun sukun fi hadhil kalimati, pada kalimat-kalimat ini. Jadi ulama menyebutkan alasan kenapa dibaca idhar nun sukun pada kalimat-kalimat fi hadhil kalimatil arba'i, pada kalimat-kalimat yang 4 ini. Wa anna sababahu, dan bahwasanya sababnya itu adalah wal muhafadzatu ala wuduhil ma'na, yaitu terpeliharanya atas kejelasan makna. Supaya kenapa dibaca idhar? Agar maknanya jadi jelas gitu loh. Jadi jelas maknanya. Sekarang alladzi law adghamtan nuna. Nah sekarang kalau engkau idghamkan nun fil ya'i ke huruf ya, awil wawi, atau nun kau idghamkan ke huruf wawu, la sara khafiyan, maka akan jadi rancu, akan jadi samar-samar, akan jadi rancu, samar gitu. Fafi pada lafaz siwan, duya, tusbihani, dua-duanya itu jadi apa? Jadi apa jadi bacanya? Siwan, duya, tuh jadinya begitu. Falau adghamna, maka jika kita idghamkan, karena diidghamkan tuh siwa, duya, lam yadharil farqu bainama asluhun nunu wa ma asluhut tad'if. Tidak jelas perbedaan antara huruf asalnya yaitu nun dan huruf asalnya yang tad'if. Nun itu kan huruf tad'if, dhaif ya. Huruf yang sandarannya itu lemah. Jadi enggak ada waw dan nun. Waw itu asalnya nun, huruf asalnya. Tapi juga waw kan hurufnya sandarannya lemah. Ya. Jadi karena sandarannya lemah jadi enggak jelas begitu. Tidak ada perbedaan kalau begitu. Makanya di sini tetap dibaca idhar. Fala yu'lamu, maka tidak diketahui hal huwa minas sirwi wa dunwi, apakah dia itu dari lafaz sirwi wa dunwi atau minas siwi, atau daripada siwi, bimakna hijarah. Kalau dibaca siwi, siwanun gitu ya, maka dibaca bimakna al-hijarah. Apa hijarah artinya? Batu. Jadi kalau dibaca diidghamkan tuh maka baca batu. Waduya, maka bimakna aduwa. Nah, tapi itu wa ismu maudhi'in. Jadi nama tempat. Nama tempat apa? Duya namanya. Wa fi bunyanin, dan lafaz bunyan, kinwan lafaz bunyan wa lafaz kinwanin, lafaz bunyan, lafaz kinwanin ya. Tusbihani, dua-duanya menjadi buyan, kiwan. Itu kalau falau adghamna, jikalau kita baca idgham, lam yadharil farqu bainama asluhun nun wa ma asluhut tadhif. Jadi enggak jelas lagi perbedaan antara huruf yang asalnya nun dan asalnya menjadi huruf yang lemah. Jadi nun yang udah lemah gitu. Jadi enggak jelas gitu. Maka disitulah akhirnya fala yu'lamu hal huwa minal bina wal qinwa. Artinya tidak diketahui lagi apakah itu berasal dari bina, dari bangunannya, bangunan hurufnya, atau bangunan kalimatnya, wal kinwa, atau memang dari lafaz kinwa, atau minal buyi, atau dari lafaz buyi. Nah, kalau lafaz dibaca misalnya bunyanun, dibaca apa? Buyanun, bimakna al-khasisu minar rijal. Itu artinya al-khasis. Khasis itu adalah, kalau dibaca buya ya, buyanun misalnya dibaca, bukan bunyanun tapi buyan, bimakna al-khasisu minar rijal. Itu artinya dengan arti al-khasis. Khasis itu artinya sisi buruk, minar rijali, daripada laki-laki. Jadi kalau dibaca buyan itu ada sisi buruk laki-laki, itu nampak. Wal kiwan bimakna al-qit'ah. Kalau dibaca kinwan dibaca kiwan, maka bimakna al-qit'ah, artinya potongan, minal hadid, daripada besi. Kalau dibaca kinwan, sekarang dibaca kiwan,
maka artinya potongan dari besi. Maka itulah fa'u baqiyatin nunu, maka dikuatkan, dikekalkan, ya, dikuatkan an-nunu, nunnya itu walam tudgham, dan tidak dibaca idgham, tidak didghamkan. Dalam rangka apa? Muhafadzatan ala dzalika, dalam rangka menjaga atas apa? Atas menjaga atas kejelasan makna tadi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Siapa yang baca? Malam ini kita ada baca 8 orang. Kalau bisa semuanya baca.